Oke, gimana kabar kalian? Rebahannya lancar? Bagus. Semakin sering kalian rebahan, semakin sering kalian nambah wawasan kalau nonton channel ini. Oke, di video kali ini gue bakal menceritakan seluruh alur cerita film Road Trip. Tapi sebelum itu, subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video kita yang terbaru. Film ini menceritakan tentang perjalanan 4 orang pemuda yang ingin membantu salah satu teman mereka pergi ke tempat pacarnya. Tetapi ada banyak sekali ujian dan hal-hal absurd yang terjadi ketika di perjalanan. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sekelompok orang yang sedang menjalani masa orientasi kampus yang dipimpin oleh orang yang bernama Barry. Ia berkata bahwa melakukan hubungan seks sudah menjadi hal wajib jika kalian menimba ilmu di Universitas Ithaka. Ia menceritakan tentang sebuah kisah cinta sebuah pasangan yang berawal dari teman masa kecil hingga dewasa. Tetapi ketika mereka sudah lulus dari SMA, mereka harus berpisah. Dan si cewek harus berkuliah di Universitas Austin dan si cowok belajar di Universitas Ithaka. Pasangan tersebut bernama Josh dan Tiffany. Tetapi Josh selalu berpikir bahwa Tiffany selingkuh ketika mereka sedang LDR, hingga terbawa mimpi. Josh selalu mengirimkan video-video rekaman bucinnya kepada Tiffany agar hubungan mereka tetap berjalan lancar. Ketika Josh akan mengirimkan paket video tersebut kepada Tiffany, Josh ada kelas, sehingga Josh meminta bantuan kepada salah satu teman sekamarnya yang bernama Rubin. Ketika sampai di kampus, ia dipanggil oleh seorang cewek yang bernama Beth. Dari perilakunya, Beth memang naksir dengan Josh, tetapi Josh tidak begitu menghiraukannya. Karena akhir-akhir ini nilai ulangan Josh menurun, ia harus mendapatkan nilai B+ pada UTS mendatang agar ia bisa lulus dari mata kuliah tersebut. Karena ia merasa dicambangkan oleh Tiffany akhir-akhir ini, teman Josh yang bernama El mengajaknya pergi ke pesta para mahasiswa malam ini sebagai pelampiasan. Di pesta tersebut, ia bertemu dengan Beth. Ia menjadi salah satu peserta cewek yang harus dilelang oleh para cowok. Beth meminta Josh untuk memenangkan dirinya, dan Josh pun setuju. Setelah melewati berbagai tawaran, Josh pun memenangkan lelang Beth. Beth pun mengajak Josh untuk pergi ke kamar Josh. Ketika mereka akan bercocok tanam, Beth berniat untuk mengabadikan momen tersebut dengan merekamnya menggunakan handycam milik Josh. Ketika pagi hari, Josh sangat sumringah, tetapi ia kaget ketika paketnya yang harusnya sudah dikirim oleh Rubin masih di kamarnya. Ternyata Rubin malah mengirim video Josh sedang bercocok tanam dengan Beth malam itu. Di pagi itu, Tiffany memberikan pesan suara bahwa ia mencambangkan Josh akhir-akhir ini karena kakek Tiffany baru saja meninggal. Dan Josh pun langsung menyesali hal tersebut. Karena Josh tidak memiliki uang yang cukup, ia memutuskan untuk melakukan perjalanan menggunakan mobil. Mereka berencana mengejar paket tersebut sebelum sampai di alamat Tiffany. Mereka berencana memanfaatkan seorang teman mereka yang cupu tapi tajir yang bernama Kyle. Hanya dengan sedikit merayunya, mereka bisa meyakinkan Kyle agar meminjamkan mobilnya dengan syarat Kyle harus ikut. Ketika mereka sudah berangkat, Beth datang ke kamar Josh dan di sana hanya ada Barry. Barry pun memberitahu Beth bahwa Josh baru saja pergi. Karena Barry sedikit tolol, ia malah memberikan alamat ngasal kepada Beth. Berpindah ke Josh. Karena mereka harus cepat, mereka memilih jalan pintas, tetapi di tengah jalan ia menemukan jembatan yang sudah roboh dan mobilnya harus melompatinya agar bisa cepat sampai ke asrama Tiffany. Mereka pun berhasil melewati jembatan tersebut, tetapi keempat ban mobilnya copot dan mereka harus berjalan. Tetapi ketika mereka berjalan, mereka pun beristirahat di sebuah motel. Karena kartu kredit Kyle digunakan teman-teman Josh untuk berbelanja, saldo kartu ATM Kyle habis. Berpindah ke ayah Kyle, ia yang menerima pesan bahwa saldo ATM-nya habis langsung geram dengan perilaku anaknya. Karena tak ada alat transportasi, ia malah mencuri salah satu bis sekolah dan mereka pun melanjutkan perjalanan dengan bis tersebut. Di TKP mobil Kyle meledak, sedang diadakan penyelidikan terhadap mobil Kyle yang telah terbakar. Ayah Kyle mengira bahwa Kyle sedang diculik. Berpindah ke Beth.
ia sudah sampai di alamat ngasal yang diberikan oleh Barry. Di sana juga ada orang yang bernama Tiffany Henderson yang memberitahu bahwa pacarnya selingkuh dengannya. Ketika Tiffany yang ada di kampus itu memukuli pacarnya, ia baru sadar bahwa cowok Tiffany yang ada di sana bukanlah Josh. Kemudian, karena Josh dan teman-temannya tidak punya tempat untuk menginap, akhirnya mereka pergi ke sebuah rumah yang terdapat anggota klub Saikai yang dipenuhi oleh orang-orang berkulit hitam. Karena mereka berempat jadi minoritas di sana, mereka takut dipersekusi dan sedikit minder ketika makan malam bersama. Kemudian, ada salah satu anggota Saikai yang datang membawa kupluk Ku Klux Klan dan berkata bahwa itu dari tas Kyle dan seketika ia pun pingsan. For your information nih, jadi Ku Klux Klan atau disingkat KKK adalah sebuah kelompok rasis ekstrim di Amerika yang selalu menganggap bahwa suku ras putihlah yang terbaik. Dan ketika ia bangun, itu hanyalah candaan. Di saat itu, ia berubah 180 derajat dari Kyle yang cupu jadi Kyle yang lebih bebas ketika berada di Saikai Club. Di saat itu juga, ia mendapat seorang pacar yang bernama Rhonda. Di tengah perjalanan, mereka kehabisan uang, dan mereka terpaksa harus melakukan donor sperma ke sebuah rumah sakit. Ketika di rumah sakit, karena Kyle dan Ruben tidak memenuhi kriteria, Josh dan Iella yang harus melakukannya. Josh sudah masuk ke sebuah ruangan untuk mendonorkan spermanya. Tetapi, ia meminta bantuan salah satu suster untuk membantunya agar ejakulasi. Tetapi si suster malah membantunya dengan cara menusuk lubang boolnya menggunakan 2 jari agar ejakulasi dengan menekan paksa titik prostatnya. Dan ia pun kesakitan, tetapi setelahnya ia malah ketagihan dengan cara ejakulasi seperti itu. Setelah mereka melanjutkan perjalanannya, Ruben mengajak mereka menginap di rumah kakeknya untuk beristirahat. Berpindah ke ayah Kyle, ia pergi ke motel di mana mereka terakhir menginap. Ia bahkan sampai menodong resepsionis dan mengira bahwa anaknya diculik. Hingga suatu saat istrinya melihat kontak terakhir ke Austin dan mereka berdua pergi ke Austin. Ketika malam hari, Ruben bercerita kepada kakeknya bahwa ia sudah berkali-kali hampir mengalami kematian dan ia selalu saja beruntung. Karena ia sangat depresi, hanya ganjalah yang mau menemaninya dan sebagai pelampiasan. Ketika di malam hari, Josh bermimpi kaset tersebut diputar oleh Tiffany. Kemudian ia pun bangun. Dan di pagi hari, Josh langsung buru-buru untuk pergi ke sana bersama teman-temannya. Ketika sampai di sana, mereka sempat berkelahi dengan resepsionis asrama karena Josh meminta paketnya secara paksa. Ketika sedang berkelahi, tiba-tiba ayah Kyle datang dan keadaan semakin kacau. Karena merasa selalu terkekang, Kyle melawan ayahnya. Dengan kesempatan itu, Josh mengajak Tiffany untuk pergi ke kamarnya. Ketika berada di kamar Tiffany, ada panggilan masuk dari Beth untuk Josh. Ketika sedang teleponan dengan Beth, Tiffany memutar kaset milik Josh. Ketika ia melihat Tiffany, ia sudah memutar kasetnya. Dan ketika akan terputar scene penting, kasetnya rusak. Ketika perjalanan pulang menggunakan bis, Josh berkata kepada teman-temannya bahwa ia telah putus dengan Tiffany dengan cara yang baik-baik. Mereka pun langsung bergegas ke kampus Ithaka agar Josh tidak telat untuk melaksanakan UTS. Ketika sampai di sana, ia telat 57 menit, tetapi kelasnya ada pemeriksaan bom, sehingga ujiannya pun ditunda. Setelah pengecekan dan tidak ada apa-apa, Josh keluar dan bertemu dengan Beth. Beth berkata bahwa ia yang membuat panggilan bantuan palsu agar Josh bisa mengerjakan UTS dengan tepat waktu. Mereka pun berciuman dan film pun tamat. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari film ini adalah pilihlah kesempatan yang tepat dan jangan gegabah. Di post credit scene, ada banyak sekali perubahan yang terjadi pada mereka berempat setelah melakukan perjalanan. Mulai dari Ruben yang berhasil menghilangkan banyak ganja sekaligus, Yale yang ketagihan masturbasi lewat bool, Kyle yang sudah tidak cupu, dan Josh yang selalu merekam kegiatan mereka bercocok tanam dengan Beth. So, segini aja buat video kali ini. Please like, comment, and subscribe channel ini biar makin maju ke depannya. See you in the next video. Bye-bye.